Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya agak terdengar dengan baik. Suara saya terdengar, Mas Khairul? Jelas, Pak, jelas. Oke, siap. Jelas, Pak, jelas. Oke, terima kasih karena udah mulai mengantuk ini. Tapi begitu saya dengar kok ada khilafah, jejak khilafah di Nusantara, ngantuk saya langsung hilang. Ini mimpi dari mana lagi? Jadi saya latar belakangnya bukan filolog seperti Prof. Uman, bukan sejarawan, tetapi saya berlatar belakang sosiologi politik. Karena itu saya akan menempatkan tentang ilusi kehilafahan atau khilafah di Nusantara adalah ilusi politik. Yang menurut saya ya namanya mimpi lah, namanya ilusi ya, enggak apa-apa. Cuman jangan dipaksakan, gitu kan. Jadi ilusi ini bagian dari utopia, jangan dipaksakan, karena kalau memaksakan mimpi itu orang lain yang mimpinya tidak sama banyak sekali. Jadi latar belakang saya adalah sosiologi dan sosiologi politik. Karena itu saya akan berbicara pada level yang sifatnya politik, bukan pada level history ataupun dalam level filologi. Karena nanti bisa salah ya. Terima kasih kepada Islamina yang membuat diskusi daring ini atau membuat buletin yang disebut oleh Mas Hatim seperti jurnal. Dan saya kira memang ini sebuah pertarungan, ini sebuah perebutan ruang yang harus dilakukan terus-menerus. Jangan sampai kita ini yang banyak, yang mayoritas itu menjadi silent majority, jadi menjadi mayoritas yang diam. Kita nggak boleh. Muhammadiyah dan NU atau sebaliknya, NU dan Muhammadiyah ini adalah jumlahnya lebih mayoritas daripada orang yang mengklaim tentang adanya khilafah di Indonesia. Jumlahnya mereka bilang, saya pernah riset tentang khusus ya, maaf ya. Sebetulnya ini kan mau disebut HTI. Saya riset khusus tentang HTI pada tahun 2009 sampai 2012 dan kemudian buku itu saya launching. Kawan-kawan HTI marah-marah karena dikatakan bahwa saya ini memutarbalikkan fakta. Saya bilang memutarbalikkan fakta bagaimana? Anda ini adalah sebuah organisasi yang memang sah waktu itu di Indonesia sebelum dibubarkan. Sekarang sudah dibubarkan maka tidak sah lagi, gitu ya. Tetapi Anda memanipulasi, saya bilang betul, Anda memanipulasi apa yang menjadi gagasan sesungguhnya saudara-saudara semua. Gagasan besar yang ada di balik keinginan dari teman-teman Hizbut Tahrir Indonesia, itu Anda memanipulasi secara politik. Yang pertama Anda sebetulnya adalah ingin melakukan perebutan kekuasaan, yang bagian akhir dari tingkatan itu adalah merebut kekuasaan dengan cara paksa, apapun caranya, dengan pertumpahan darah apabila perlu dan pembunuhan apabila perlu dilakukan, tetapi Anda tidak mengemukakan di muka publik bahwa kami adalah sebuah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu untuk sebagian orang Islam, Muhammadiyah dan NU, kemudian terpukau serta terbius dan juga terbohongi. Ini kira-kira begitu. Sebagian orang, wah ini kan sama itu. Di ruang publik selalu dikatakan bahwa HTI tidak ada bedanya dengan Muhammadiyah dan NU, dengan SI dan yang lain-lain. Saya bilang 100% berbeda. Saya bilang yang tidak berbeda adalah ada tulisan Islamnya. Dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, Anda menggunakan istilah itu, oke. Itu sebagai sebuah jargon yang memang boleh diambil oleh siapapun. Tetapi apa yang menjadi bagian isi dari yang disebut sebuah gerakan politik adalah berbeda dengan Muhammadiyah dan NU. Saya bilang begitu. Muhammadiyah dan NU atau sebaliknya, maaf ya ini kalau saya nyebut Muhammadiyah dulu karena hurufnya M dulu baru NU, gitu aja sebetulnya. Saya lebih nyaman mengatakan Muhammadiyah. Boleh. Jadi saya bilang M dulu, Muhammadiyah dulu baru NU. Kebetulan secara lahir duluan Muhammadiyah gitu kan. Nanti dikira saya, wah ini Pak Juli kok nyebutnya M dulu baru N. Nanti kalau N dulu nanti kebalik-balik kan, sama kayak HTI kebalik-balik, enggak karuan. Oke, nah saya bilang Anda itu berbeda dengan Muhammadiyah dan NU. Muhammadiyah dan NU adalah sebuah organisasi sosial keagamaan yang memang dari awal ditahbiskan, saya bilang, ditahbiskan untuk melakukan dakwah, gerakan dakwah kepada masyarakat dengan cara ma'ruf, dengan cara yang baik, yang bijaksana, yang hikmah, yang cerdas, yang memberdayakan. Dan juga melarang perbuatan-perbuatan yang jahat ada di masyarakat dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang semena-mena. Gitu. Karena itu Muhammadiyah juga berbeda dengan yang dilakukan oleh FPI, kan?
dengan oleh Majelis Mujahidin, serta dilakukan oleh laskar-laskar yang lain. Jadi dari situ saja sudah jelas sekali. Lalu kemudian cita-cita saya bilang, cita-cita HTI itu adalah ingin adanya kekhilafahan, sistem pemerintahan yang menyatu seluruh dunia. Tadi sudah dikemukakan oleh Prof. Oman Fatur Rahman, saudara saya itu. Beliau itu lebih muda dari saya, tetapi profesor duluan. Ya enggak apa-apa lah. Saya profesor yang belakangan nanti. Jadi adanya sistem pemerintahan yang disebut kekhilafahan di seluruh muka bumi. Saya bilang, Anda ini bermimpi di siang hari, jam 12 siang, ingin ada sistem pemerintahan yang satu di seluruh dunia. Dalam kondisi sekarang sudah sangat amat berubah. Saya bilang begitu. Dulu Anda mengatakan juga, Anda mengatakan bahwa sistem kekhilafan adalah sistem pemerintahan secara Rasulullah. Bagaimana Rasulullah kok disebut khilafah? Rasulullah itu bukan sistem kekhalifahan. Rasulullah itu betul sebagai khalifah, tetapi tidak pernah membuat sistem kekhalifahan. Karena istilah khalifah pun muncul setelah Rasulullah. Jadi ini juga soal pembalikan. Masa Rasulullah disebut khilafah, kepemimpinannya, kan ya nggak benar. Rasulullah itu bukan sebagai sebuah memimpin kekhilafan. Istilah kekhilafan itu muncul pasca Rasulullah. Dan itu pun tadi telah disampaikan oleh Kiai Oman Fatur Rahman, berbeda-beda, pemilihannya pun berbeda-beda. Lah ini kok mau disamakan, mau dijadikan satu, bagaimana ceritanya? Nah, dari situ saja jelas bahwa apa yang disebut dengan kekhilafahan Nusantara, nggak usah kekhilafahan Nusantara lah, kekhilafahan dunia sebetulnya itu juga sangat beragam. Turki Utsmani sendiri, kan segala macam. Dulu Abbasiyah itu kesultanan juga sendiri, itu kan negara-negara dinasti-dinasti yang itu juga sistemnya sendiri-sendiri. Para khalifah yang 4 pun cara pemilihannya sendiri-sendiri. Jadi memang agak sulit untuk ditemukan bukti-bukti otentik secara histori ataupun filologis ataupun arkeologisnya. Nah, tetapi sebagai sebuah gerakan politik gitu ya, apa yang dilakukan HTI sebetulnya adalah ini merupakan, kalau mau saya bilang, ini merupakan propaganda ideologi politik yang terus disebarkan ke seluruh wilayah, terutama di Indonesia ya. Kalau HTI konteksnya maka di seluruh Indonesia. Dan ada orang yang percaya kalau HTI itu menang, gitu, kalau HTI menguasai Indonesia, maka seluruh persoalan akan selesai. Maka khilafah adalah obat segala penyakit, obat segala obat dari seluruh obat. Ini core of the core of obat, kira-kira begitu. Jadi ini persoalan yang serius. Khilafah Islamiyah adalah obat dari segala obat untuk segala masalah yang ada di muka bumi, wabil khusus di Indonesia. Ini persoalan. Sekarang ada cerita, ya, saya akan mengakhiri dalam 8 menit, Mas Anwar. Jadi ada cerita, tatkala terjadi pandemi COVID, maka kemudian penyelesaiannya adalah khilafah Islamiyah. Ini kan orang mendem, kira-kira begitu. Ini orang mabuk. COVID diselesaikan dengan khilafah Islamiyah. Lalu kemudian kebodohan diselesaikan dengan khilafah Islamiyah. Kemiskinan diselesaikan dengan khilafah Islamiyah. Banjir diselesaikan dengan khilafah Islamiyah. Lalu kemudian gunung meletus diselesaikan dengan khilafah Islamiyah. Ini adalah sebuah gagasan yang sangat ilutif, provokatif, tetapi selalu dimasyarakatkan, selalu dinarasikan di ruang publik. Karena itu, dalam konteks gerakan politik, sebetulnya gagasan tentang khilafah Nusantara atau khilafah Islamiyah merupakan gagasan politik, merupakan gagasan propaganda politik yang itu dalam rangka merebut narasi umat atau dalam rangka merebut kuasa dalam konteks keindonesiaan. Tetapi jangan lupa, karena gerakan ini dibalut dalam kosakata keislaman, seringkali membuat orang itu bingung. Tadi disampaikan oleh Prof. Oman, bahwa yang sangat tertarik dengan gagasan ini, ya ada saja memang beberapa teman saya ini adalah profesor, beberapa teman saya ini doktor dalam ilmu teknik, doktor dalam ilmu hukum, pidana, begitu, ikut HTI, katanya ini adalah masa depan Islam, begitu. Ya tapi oke lah, silahkan. Nah, maka saya
ada sebagian orang yang mengalami kebingungan tatkala gagasan tentang khilafah menjadi sebuah sistem pemerintahan, sistem politik itu kepada masyarakat karena selalu dikaitkan dengan ini adalah syariah Islam, gitu loh. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Hatim Ghazali. Buat saya sebagai seorang Muslim dan tentu saja orang Muslim yang lain, seluruh umat Islam yang ada di Indonesia dan di dunia menjalankan perintah-perintah agama Islam dengan cara benar, baik dan konsekuen seperti Orde Baru, itu sesuatu yang saya sangat senangi. Sebagai seorang Muslim, rajin beribadah, taat menjalankan seluruh perintah dan meninggalkan seluruh larangan, saya sangat setuju. Dan itulah bagian dari syariat, saya sepakat. Tetapi kemudian syariat Islam itu adalah salah satunya adalah menegakkan khilafah Islamiyah. Ini menjadi persoalan yang serius, gitu loh. Tidak ada satu hadis pun yang mengatakan rukun iman yang keenam adalah khilafah Islamiyah. Tidak ada. Rukun Islam yang ketujuh adalah mendirikan negara Islam di Indonesia, itu tidak ada. Tetapi karena dibalut dengan istilah syariah, istilah fikih yang itu lebih cenderung, lebih pendek lagi adalah syariat Islam, maka banyak orang yang mengalami kebingungan, gitu. Oke. Saya merasa begini, ini ada pembalikan atau ada pemutar balikan tentang khilafah dengan khalifah. Saya setuju bahwa setiap orang itu adalah menjadi khalifah minimal untuk dirinya sendiri dan akan dimintai pertanggungjawabannya masing-masing. Di dalam apa? Dalam amal perbuatannya. Tetapi bukan dalam konteks mendirikan sebuah negara. Nah, HTI bersama kawan-kawan ini yang dimaksudkan khalifah adalah khalifah untuk menjadi kepala negara. Ya tidak mungkin juga. Masa kalau khalifah kepala negara maka setiap orang menjadi kepala negara. Bagaimana ceritanya? Itu sudah bertentangan yang tadi disampaikan oleh Syekh Oman Fatur Rahman bahwa ada satu sistem pemerintahan yang satu khalifah. Itu gimana ceritanya? Masing-masing kita adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin untuk dirinya sendiri. Masa kemudian kita menjadi pemimpin negara? Berarti di Indonesia itu ada 267 juta, ada 267 khalifah. Lalu yang jadi rakyat siapa? Ini persoalan. Tetapi kemudian yang begitu-begitu diputar balikan bahwa khalifah itu sama dengan khilafah. Khilafah itu turunannya dari khalifah dan segala macam. Oke, ini sebuah pemerkosaan secara teologis ataupun secara fikih, teks nakliyah yang itu menurut saya agak bertentangan dengan nakliyah sirah nabawiyah. Lalu oke, tadi disampaikan juga 3 menit terakhir. Disampaikan juga oleh Prof. Oman bahwa Indonesia ini sebagai sebuah negara yang sudah final dengan Pancasila, Muhammadiyah dan NU itu sudah sepakat. Muhammadiyah dengan mengatakan pada muktamar di Makassar mengatakan Pancasila adalah Darul Ahdi wa Syahadah. Negara Pancasila adalah negara kesaksian, negara yang menjadi kesepakatan seluruh elemen bangsa yang telah mendirikan dulu pada tahun 45 sampai hari ini tinggal umat Islam, orang-orang yang beragama, apapun agamanya, etnis apapun, mengisi negara ini dengan pekerjaan-pekerjaan yang sangat baik. Dengan pekerjaan-pekerjaan yang bisa memakmurkan, mensejahterakan, dan mengadilkan seluruh warganya. Nah, kalau konteks ini memang di Indonesia soal kebodohan masih merajalela, ya, ketidakadilan masih ada, kurang sejahtera masih ada, ingin menang sendiri masih ada, tetapi bukan berarti bahwa ketidakadilan, kemudian kesejahteraan, ingin menang sendiri ada, lalu kemudian yang dirubah adalah negaranya atau dasarnya. Ini sama dengan bapak-bapak, saudara-saudara semua, menurut saya, kalau ada orang Islam, sekarang ini kan ada orang Islam nih, ada orang Islam yang sudah balik, laki-laki, jamak atau tidak jamak 5 kali, ya 1 menit terakhir. Lalu kemudian, wah ini yang diganti Islamnya saja. Harusnya adalah yang diberi pengetahuan orang Islam yang belum menjalankan sholat dengan baik. Bukan kemudian dirubah Islamnya, oh kalau begitu kita rubah Islamnya, nggak usah ada sholat, nggak usah ada zakat. Ini nggak karu-karuan namanya. Itulah yang menjadi bagian dari ilusi teman-teman HTI. Itu makanya Mas Ismail Yusanto marah-marah sama saya.
Terakhir sekali adalah ya, karena ini sebuah ideologi politik, sebuah gagasan politik, sebetulnya ya ini semacam perlawanan. Yang dilakukan oleh kawan-kawan HTI ini adalah sebuah perlawanan, sebuah pertarungan, perebutan untuk merebut kekuasaan dan juga ruang publik. Siapa tahu dia menang. Sebetulnya ini kayak semacam New Left lah gitu, gerakan kiri atau the New Age yang ada di beberapa negara itu, yaitu ingin melawan tentang imperialisme dan segala macam. Oleh sebab itu menurut saya sudahlah, karena tidak ada bukti otentik secara filologis, secara historis, secara arkeologis, secara antropologis, sudahlah. Kita sebagai orang Muslim, sebagai orang Indonesia, kita mengisi keindonesiaan kita, negara ini dengan sebaik mungkin. Bahwa ada gagasan tentang khilafah Islamiyah, tentang ini dan itu sebagai sebuah mimpi. Tetapi tolong jangan dipaksakan. Dan karena itu umat Islam yang banyak, Muhammadiyah, NU, dan yang lain-lain yang di luar HTI memang harus mengisi ruang publik ini. Jangan sampai dikuasai oleh orang yang bermimpi di siang bolong, sekalipun mimpinya tidak begitu jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.